pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Udah pada makan kan? Sudah. Ya. Oke, selamat datang di kelas bahasa Indonesia kita lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Yuk, sama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat kelas bahasa yang boleh kami ikuti. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya seperti biasa nih, Miss Hana mau ingetin lagi nih tentang peraturan kita. Nah, yang pertama itu bisa tolong dibacakan. 1. Telinga yang mendengar. Yang kedua bisa tolong lidah, sikap yang baik. Dan ketiga bisa tolong beri mengangkat tangan atau menjawab, memberi pendapat, izin. Iya, jadi di kelas ini kita udah sama-sama tahu nih kalau kita harus mendengarkan apa yang orang lain sampaikan ketika teman kalian bertanya, ketika teman kalian memberi pendapat, kita harus sama-sama mendengarkan dan sikap yang baik nih, duduknya harus yang rapi dan sopan. Dan terakhir, kalau mau memberi pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan kalian, oke? Oke, Miss. Oke, Bu. Nah, selanjutnya Ibu Hana bakal kasih tahu nih kita ngapain sih di kelas ini. Nah, di kelas ini kita bakal review dan setelah itu kita bakal Miss Hana bakal jelasin tentang materi dan terakhir akan ada aktivitas. Oke, Bu. Nah, sebelumnya Miss Hana mau review nih. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Aku bu, konjungsi bersama Ibu Tiwi. Yeay, one clap buat Dwi. Oke, nah benar nih kita udah belajar konjungsi. Seterusnya kita akan lihat nih minggu ini. Oh ya, setelah kita melakukan aktivitas kita akan bersama-sama pulang. Oke. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf. Nah, sebelum kita belajar tentang pola pengembangan paragraf, Miss Hana mau tanya nih, menurut kalian apa sih arti paragraf? Silakan pilih. Kumpulan kalimat, Bu. Saya, Bu. Linda. Kumpulan kata-kata, Bu. Saya Bu, terdiri dari 5 kalimat minimal. Dan Grace terakhir? Udah semua, Bu. Udah semua. Oke, jawaban kalian semua benar ya? Yeay. Oke, Bu. Jadi, Mantap. Miss Hana bakal kasih tahu lagi. Nah, jadi seperti yang kalian udah katakan bahwa paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang saling terhubung satu sama yang lain. Jadi kalimatnya itu ada kalimat 1, 2, dan 3 sampai ke 5 itu tuh saling terhubung, nggak ada yang pisah-pisah gitu, nggak ada satu yang bahas tentang bola, satu bahas tentang topik yang nggak berhubungan sama sekali gitu. Nah, yang kedua itu tiap kalimat mengandung makna tersendiri seperti yang Miss Hana katakan, kalau setiap kalimat itu punya inti pokok pikirannya sendiri, cuman itu saling berhubungan dengan kalimat yang lain. Dan terakhir, paragraf mengandung makna yang lebih besar yang merangkum inti dari setiap kalimat. Jadi ini makna di dalam paragraf disebut pokok utama atau pikiran utama dari paragraf. Nah, setelah kita melihat artinya paragraf itu apa, misalnya mau kasih tahu nih kalau secara verbalnya, secara langsung kita bisa melihat paragraf kan. Tapi kalau secara visual kita bisa nggak mendefinisikan paragraf secara ini nih paragraf menceritakan tentang ini. Kita bisa nggak melihat paragraf yang langsung tahu pokok intinya menceritakan tentang apa? Kira-kira menurut kalian bisa nggak? Bisa, tapi nggak tahu caranya, Bu. Iya, logikanya pasti bisa kan ya. Ada pendapat yang lain, ada yang bilang nggak bisa. Bisa, Bu. Oh bisa, oke, ya memang pada dasarnya bisa. Nah karena pertanyaan jawaban kita semua bisa pada logikanya, di sana bakal kasih tahu nih tujuan dari pola pengembangan paragraf, yaitu ketika kita melihat satu paragraf itu tuh kita bisa langsung tahu, pasti paragraf ini sedang
menceritakan tentang contohnya kejadian tempat. Nah, paragraf ini sedang menceritakan tentang bagaimana sih pendeskripsian, penggambaran dari suatu benda. Nah, itulah fungsi pola pengembangan paragraf ini. Nah, sebenarnya pola pengembangan paragraf itu dibagi menjadi beberapa, ada sekitar 10, tapi di sini khusus kita membahas hanya 4 pola pengembangan paragraf. Nah, kita akan melihat yang pertama, kita akan belajar tentang pola pengembangan paragraf kronologi. Oke, Bu. Nah, Apa itu kronologi, Bu? Nah, Nanti. kita akan jawab sama-sama ya. Siap, Bu. Nah, yang kedua adalah ilustrasi. Dan ketiga kita akan pola pengembangan paragraf definisi, dan terakhir adalah analogi. Oke. Nah, pertama kita akan belajar tentang pola pengembangan kronologi. Menurut kalian kronologi itu apa sih? Ada yang Bu, peristiwa. Bagus. Iya, jawabannya benar. Kronologi adalah peristiwa. Nah, nih, jadi pola pengembangan kronologi itu pertama disusun berdasarkan susunan waktu. Jadi paragrafnya itu benar-benar merangkum peristiwa-peristiwa yang seperti dikatakan, dan ada waktu, ada tempat kejadian gitu. Nah, yang kedua itu digunakan sebagai paragraf kisahan atau naratif. Jadi ini sebagai menceritakan, misalnya pada suatu hari di kota Bandung. Nah, jadi ada kayak depannya dulu gitu kan, seperti film Upin Ipin juga. Ya. Nah, yang ketiga itu perincian tulisan diatur. Nah, ini tergantung penulisnya di dalam paragraf itu mau menceritakan tentang waktunya kan, mau menceritakan tentang suasananya, itu juga bisa. Jadi benar-benar diatur semua. Dan ini nggak boleh bisa setiap paragraf itu harus bersangkutan setiap kalimatnya harus bersangkutan satu sama yang lain. Yang ketiga itu pertanda perurutan waktu. Nah, pertanda perurutan waktu yang dimaksudnya seperti di awal paragraf itu ada pertama-tama, mula-mula, kemudian sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Oke? Oke. Nah, kita akan sama-sama lihat nih contohnya. Nah, Bu. ini dia contohnya. Mungkin ada yang mau membacakan ini? Saya, Bu. Iya, silakan Linda. Pada Maret 1942, Imamura memasuki Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian, ia mengadakan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain yang masih termasuk dalam tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 di Fort Decock, Bukit Tinggi, Sumatera Tengah 83, dan divisi ke-8 di Surabaya yang telah menduduki Jawa Timur. Pada 12 Maret 1942, Imamura mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia yang kemudian diberi nama Jakarta. Dialah diolah dari Soekarno. Biografi 1901 sampai 1900 sampai 1950. Oke, baik, terima kasih Linda. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat nih kira-kira di mana aja sih kronologi tepatnya. Mungkin ada satu yang dari kalimat pertama, coba. Saya, Bu. Bandung, Bu. Ya, Bandung. Kalimat kedua Pulau Jawa. Yang ketiga Bukit Tinggi. markas Fort besar. Decock, iya markas besar juga, Bu. Itu yang ia mengadakan Iya, yang inspeksi. ini markas besar Depok, Sumatera Tengah kan. Iya, Jawa Timur, Surabaya, Surabaya. Jakarta. Yang ketiga adalah Jakarta. Iya, iya, Bu. Jadi di paragraf ini benar-benar menceritakan dan siapa sih Imamura, lebih tepatnya sampai ke kemana dia tuju gitu kan, dari pertama di sini ke juga Jawa, dan akhirnya dia memberikan nama Jakarta itu. Nah, ini udah jelas banget kalau ini adalah paragraf kronologi, pola pengembangan kronologi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas pola pengembangan paragraf ilustrasi. Ada yang tahu apa arti ilustrasi itu?
gambaran Bu. Gambaran, dress, Inspirasi. inspirasi, Yang menceritakan. dan Linda terakhir. Bunga mengandai bukan lupa belum. Ya, Oke. kamu. Jadi menggambar dan menggambar Kamu Linda, kamu gimana? Nah, jadi ilustrasi itu tuh benar seperti yang kita sama-sama diskusikan kalau ilustrasi itu adalah penggambaran dari suatu benda, dari suatu peristiwa, benar-benar kita gambarkan di paragraf ini. Nah, misalnya bakal kasih tahu yang pertama pola pengembangan ilustrasi ini itu tuh fungsinya untuk digunakan dalam paragraf paparan ekspositoris. Jadi kayak paparan itu adalah ekspositoris, paragraf ekspositoris itu sendiri. Nah, kalau kita mau mengembangkan sesuatu lagi, kita bisa menggunakan pola pengembangan ilustrasi ini. Dan tujuannya itu untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu peristiwa atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Jadi, fungsi paragraf ini untuk menyampaikan apa sih yang pembaca ingin tahu gitu kan, yang belum dipahami gitu kan tentang tempat itu. Nah, nanti kita bakal lihat contohnya sama-sama dan juga itu mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh mata. Jadi benar-benar paragraf ini informasinya itu didapatkan secara langsung dari indera penglihatan gitu kan, langsung kayak oh di situ ternyata ada ini, langsung ditulis oleh penulisnya gitu. Jadi nggak di itu lagi, benar-benar apa ya dibilang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kejadiannya. Jadi nggak ada bumbu-bumbunya ya Bu. Iya benar Dewi. Nah yang ketiga itu pemaparan dari jarak, letak, ruang benda. Jadi kalau jarak, letak, ruang benda ini benar-benar kayak oh benda ini jaraknya 1 meter nih. Kalau 1 meter kita melihatnya di mana? Oh bentuknya bisa bulat. Katanya setelah bendanya diletakkan di jarak 10 meter bentuknya jadi berubah nih. Nah jadi seperti itu pola pengembangan ilustrasi, benar-benar dideskripsikan, dipaparkan seperti itu. Dan terakhir adanya kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga. Jadi seperti kembali lagi pada dasarnya paragraf itu adalah setiap kalimat harus berhubungan satu sama yang lain, nggak boleh terpisah-pisah. Nah yuk kita lihat contohnya sekarang. Ya Bu. Bu, saya mau baca dong Bu. Iya silakan guys ya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Gambir, kepadatan penumpang kereta pada arus mudik semakin hari semakin meningkat. 84 puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Menurut Kepala Stasiun Gambir, tujuan pemudik yang memanfaatkan moda transportasi kereta adalah ke kota-kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI, I-nya ketinggalan Bu, KAI telah menambah rangkaian gerbong kereta. Selain itu, PT KAI juga akan mengoperasikan kereta Sapu Jagat Sapu Jagat aja. Iya. Nah, jadi terima kasih guys ya telah Tahu. membacakan. Nah, seperti yang kita sama-sama lihat, di sini benar-benar digambarkan tentang apa nih? Tentang stasiun Gambir. Stasiun Nah, Gambir. misalnya nih kalau ada yang bertanya gitu, gimana sih keadaan di stasiun Gambir ketika mudik Lebaran? Nah, pola pengembangan paragraf ini bisa nih memaparkan mulai dari kayak oh pertama setiap hari itu semakin meningkat. Kalau semakin meningkat berarti setiap hari semakin padat gitu kan, semakin banyak orang yang datang. Nah, dikatakan lagi diperkirakan terjadi pada hari ketiga Lebaran, puncak arus mudiknya. Nah, jadi puncaknya itu benar-benar ketika hari 3 Lebaran gitu kan, jadi kayak benar-benar padat sebelum Lebaran terjadi kan. Dan juga seperti yang di tempat-tempat lain gitu kan, memanfaatkan moda transportasi kereta adalah ke kota-kota lain gitu kan, sehingga benar-benar stasiun Gambir di situ nggak terlalu banyak orang gitu kan. Jadi melalui pola pengembangan paragraf ini pembaca tahu kalau stasiun Gambir itu akan ramai banget gitu. Nah, udah paham kan sejauh ini? Paham. Selanjutnya kita Paham. bakal masuk ke pola pengembangan definisi.
penjelasan, arti. Bu dia serakah Bu. Ya itu Bu. Iya, itu udah dijawab semua ya sama Bu. Mantap kan saya Bu. Nah, jadi Selamat ya Tiwi. nah, kita bakal sama-sama lihat pola pengembangan definisi. Nah, seperti yang Tiwi udah sampaikan, kalau definisi itu adalah pengertian, arti gitu adalah gitu kan. Nah, sebenarnya pola pengembangan definisi ini itu fungsinya untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep. Jadi jika pembaca atau penulis ingin merangkai sebuah konsep, ini nih bisa nih digunakan pola pengembangan definisi gitu kan. Nah, selanjutnya istilah dalam kalimat topik yang dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas gitu kan. Jadi terdapat kalimat topik dan juga kalimat penjelas di dalam pola pengembangan definisi ini. Nah, juga yang terakhir adalah memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Jadi benar-benar kalau misalnya ada nih contohnya penulis ingin menyampaikan suatu konsep dan konsepnya itu langsung didefinisikan gitu kan dari istilah inti dan dalam pikiran utama itu. Jadi langsung tahu nih, oh misalnya konsepnya matahari itu adalah bulan, itu langsung diberikan definisinya. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya bakal kasih lihat lagi contohnya. Ya Bu, saya baca Bu. Iya, silakan Tiwi baca. Istilah globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi merupakan suatu proses ketika antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama yang lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering ditukarkan. Sebagai pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau proses negara. Bu, definisinya Bu. Globalisasi merupakan suatu proses ketika individu sampai titik Bu. Iya, benar. Kita sama-sama beri waktu kepada Tiwi. Oke. Iya. Jadi udah sangat jelas ya di sini udah terdapat definisi sehingga ketika membaca lihat secara visual secara langsung kayak oh dia nih ini adalah pola pengembangan paragraf karena udah ada Definisinya. Oke, terakhir kita bakal sama-sama lihat pola pengembangan paragraf analogi. Nah, ada tahu analogi itu apa? Bu saya Bu, penggambaran. Penggambaran lagi? Oke, boleh. Pemisalan Bu, Pemisalan. menggunakan alat kayak objek-objek sekitar kita. Objek, iya. Dan Sarison angkat tangan Bu untuk yang pertama kalinya. Alhamdulillah. Pendeskripsian Bu. Pendeskripsian. Nah, udah Jadi dari pendeskripsian. pertanyaan jawaban kalian ngerti. Jangan marah-marah Tiwi. Oke, Apa, kita Bu? bisa mulai. Nah, jadi Apa Bu? dari jawaban kalian bertiga, Hmm? kita bisa tahu nih kalau analogi itu adalah penggambaran atau pemisalan gitu dari sebuah objek gitu atau kita bisa memakai benda-benda sekitar yang seperti dikatakan oleh Gracia gitu. Hore. Itu analogi ya. Ya. Nah, kita bakal sama-sama lihat kalau pola pengembangan analogi itu Jadi Nah, pola pengembangan analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus gitu kan. Ada yang khususnya nih. Nah, dan suatu contoh gambaran yang berbeda tapi mempunyai kesamaan gitu. Baik bentuk maupun fungsinya. Dan terakhir itu tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal, menanamkan kesan terhadap tokoh. Kalian bisa memberikan salah satu analogi, contohnya bisa memberikan analogi, misalnya tentang kehidupan. Kehidupan itu bisa dianalogikan sebagai siapa Linda? Kehidupan itu seperti air yang mengalir terus berjalan dan nggak bisa. Tidak
Ada Bu. Iya. Hidup itu tidak seperti air Bu. Hidup Analogi. itu dianalogikan seperti roda yang dimana ada yang naik, ada Ada turun. saat-saat di atas. Tapi itu berarti yang adanya Ibu. kita tuh kembali ke bentuk itu. Iya, Nggak bisa bisa kembali. aja. Jadi seperti yang Linda dan Dwi katakan, hidup bisa seperti air yang mengalir, hidup bisa seperti roda yang berputar. Nah, itu tuh seperti tergantung dari Worldview, perspektif. Bu. Iya, benar sekali Kesia. Tergantung cara pandang kita. Tapi dari penganalogian mereka, kita bisa tahu ya kalau analogi itu fungsinya bisa seperti itu tuh. Jadi kayak ada baik fungsi, baik kesamaannya gitu ada kan. Jadi air terus mengalir, kehidupan juga terus berjalan gitu kan. Jadi itu sama secara fungsinya. Nah, selanjutnya kita bakal sama-sama melihat contohnya nih. Ini contohnya. Ada yang bisa baca? Rahmani Bu. Rahmani Bu. Kan? Dia cuma angkat tangan doang tadi. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur dan bekerja. HKB. Seperti halnya mesin, matahari, bumi, bulan, dan binatang yang berjuta-juta jumlahnya beredar dengan teratur, seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidakkah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya? Pencipta alam tentu adalah zat yang sangat maha. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan 87 Tuhan yang pasti akan sayang kepada semua ciptaannya itu. Ya, terima kasih kepada Rahmani. Nah, dari pola pengembangan paragraf analogi ini kita bisa sama-sama tahu ya kalau alam semesta itu dianalogikan sebagai mesin. Jadi ketika pembaca melihat ini secara visual, nah kayak oh di sini ada kata-kata alam semesta nih, oh di sini ada kata-kata Tuhan dan ada kata-kata mesin. Pasti ini tentang pola pengembangan paragraf analogi. Iya, analogi Bu. Nah, selanjutnya di sana mau review nih apa yang telah kita pelajari hari ini. Di sana bakal merangkum. Nah, Selamat merangkum Bu. Ibu dingin banget Bu, saya mau tanya. silakan Dwi. Iya, orang mau review. Kalau misalkan analogi misalkan ditulis di sebuah majalah, bisa nggak Bu? Analogi di sebuah majalah. Iya, ada nggak contohnya Bu? Contohnya Ada Bu, tapi kita belum pernah baca aja kali Bu. Iya. Saya Kamu biasanya sendiri aja. di Baby biasanya nemunya itu di novel-novel gitu. iya benar sekali Feby. Saya tahu Bu, kenapa sebenarnya nggak ada di majalah, karena majalah itu kan berisi fakta-fakta Bu. Iya. Ibu, tapi majalah itu nggak semuanya fakta, ada yang bohong-bohong. Maksudnya Nah. majalah itu lebih berisi hal-hal informatif Bu. Iya, benar sekali Kesia. Terima kasih buat pertanyaannya Dwi. Jadi Iya sebenarnya Bu. majalah itu tergantung si penyusun majalahnya lagi gitu kan. Nah, semisalnya kalau majalahnya misalnya tentang apa nih? Misalnya pernah beli majalah Tentang Bobo. Bobo. Nah, di Bobo itu kan banyak cerita, banyak informasi dan fakta, ada soal-soal juga kan. Nah, tapi semisal kalau penulisnya mau memasukkan tentang analogi kayak kayak moral-moral atau nilai kehidupan kan bisa menggunakan analogi kan. Nah, Iya, Bu. jadi kayak tergantung penulisnya lagi gitu kan. Jadi bisa ada, bisa nggak ada nih di majalah gitu. Tuh Nah, Feby dengar. di sana bakal review. Jadi yang pertama kita itu telah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat pola pengembangan apa yang pertama? Pola pengembangan. Nih di sana kasih ininya ya. Ini nggak bisa diakses di Google ya? Itu cari sana. Baca chat WhatsApp. Ini jadi ada yang masih ingat pola pengembangan paragraf kronologi? Ada yang masih ingat? Masih Satu. ada peristiwa, ada waktunya. Ada waktunya. Dan yang selanjutnya ilustrasi, ada yang masih ingat ciri-cirinya apa? Keisha tahu Bu. Ilustrasi. Penggambaran Bu, ceritanya langsung dibuat, begitu lihat langsung dibuat. Bener. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah definisi. Definisi. Ada yang
dilakukan gitu loh Bu, Contohnya. digambarkan. Contohnya. Dengan hal-hal di sekitar kita Bu, seperti air mengalir, roda yang berputar, gitu Bu. Nah, oke, jadi karena kita udah review dan sekarang kita udah mau menutup kelas kita. Nah, Oke, tapi Bu. sebelumnya di sana ada aktivitas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian kerjakan buat mind mapping. Maaf, iya maaf, saya maafin Bu. Senang. Oke, jadi tugasnya itu buat mind mapping di rumah tentang keempat pola pengembangan paragraf ini dari ciri dan pengertiannya. Iya, Bu. Oke. Nah, misalnya mau tanya nih, sebenarnya pola pengembangan paragraf kalau dilihat secara materinya, kita bisa mengambil nilai apa sih? Ada yang tahu kira-kira tentang misalnya Hidup kita seperti cerita, Bu. hidup kita cerita? Tuhan sudah membuat cerita hidup kita begitu indah. Iya, benar sekali Ciwi. Nah, jadi benar kalau pola pengembangan paragraf ini itu juga menceritakan tentang keteraturan, di mana seperti yang Ciwi katakan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan hidup kita gitu kan dengan teratur. Jadi kayak kita bisa sama-sama melihat keteraturan Allah, rencana Allah melalui pembelajaran pola pengembangan paragraf ini. Jadi kita harus benar-benar kayak menjaga hidup kita secara teratur juga gitu kan. Karena Jaga kesehatan ya Bu. juga bisa menjaga kesehatan gitu kan. Nah, ini gitu. Nah, selanjutnya adalah saya mau mengucapkan terima kasih karena telah bersama-sama belajar tentang pola pengembangan paragraf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian di rumah dan pola pengembangan paragrafnya, mappingnya boleh dikumpul minggu depan tugas. Nah, mungkin ada satu orang yang bisa menutup di dalam doa, silakan Wi. Oke, mari kita berdoa. Bapa baik dalam surga, mengucap syukur ya Bapa untuk penjelasan dan pembelajaran hari ini bersama Ibu Hana. Kiranya kami semakin mengerti, memahami dan bisa mengembangkan setiap kekreativitasan kami di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Bapa. Kami serahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya melalui Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Maksudnya itu